subuh secara berjamaah. Salam dan taslim terhormat kita aturkan tersamping kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang ke-16 ini adalah kita mendengarkan kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Asiki AMK. Kemudian beliau ada di tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Salatan wa salaman da'imain wa mutalazimin wa sallim tasliman katsiran. Pertama-tama dan yang paling pertama, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Tuhan kita yang masih mengizinkan kita untuk mengerjakan insyaallah salat subuh secara berjamaah pada hari ke-16 dalam bulan suci Ramadan. Allah masih izinkan kita, masih sehatkan badan kita, fisik kita. Allah Subhanahu wa taala masih lengkapkan anggota tubuh kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita semua pada subuh kali ini. Salawat beriring salam tidaklah lupa kita perlu curahkan kepada Nabi Allah, kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah beliau akan memberikan kita syafaatnya ketika kita membutuhkan pertolongan di yaumul mahsyar. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita memberikan bermacam kenikmatan, kemudian kita optimalkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, menjauhi seluruh bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu pernah bersabda kepada para sahabatnya, beliau katakan, ada golongan umatku yang mana mereka akan merugi ketika mereka berada di diam lahirnya. Para sahabat bertanya, golongan apakah itu ya Rasul? Yang pertama, golongan umatku yang akan merugi dan mereka akan menyesal ketika mereka masuk ke alam barzahnya, yakni mereka semasa hidup di dunia. Ketika mendengar panggilanku, mendengar panggilan azan dikumandangkan dari bisik-bisik Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ia menutup telinganya, seolah-olah ia tidak mendengar panggilan dariku. Padahal sudah dikatakan, idza sami'ta nida'a fajib Allah. Jikalau kalian mendengar panggilan azan dikumandangkan dari bisik-bisik Allah Subhanahu wa taala, di mana pun itu berada, merupakan panggilan Allah yang diwakilkan kepada manusia. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, ketika mendengar panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang paling besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika orang-orang beriman mendengar panggilan azan yang dikumandangkan di seluruh masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui hakikat bahwa saya yang memanggil saya ini bukan hanya seorang muadzin yang ditugaskan di masjid, akan tetapi yang memanggil hamba, yang memanggil saya, yakni yang masih memberikan izin saya untuk hidup sampai detik ini, yang memanggil saya, yang memberikan saya rezeki serta harta sampai detik ini, yang memanggil saya adalah yang masih mengumpulkan dengan keluarga sanak famili tercinta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah berikan kita kenikmatan, keistiqomahan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaga hal itu hadir dimuliakan oleh Allah. Tidak semua orang ketika
diberikan keimanan oleh Allah, diberikan takwa, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dapat istiqomah dan mempertahankan hidayah tersebut. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa dekat kepada Allah, istiqomahlah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sukses di dunia wal akhirah, maka harus jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di zaman sekarang sangat banyak realita yang terjadi. Banyak orang yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja tanpa uzur yang tercari. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, "Man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara billah." Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur yang syar'i, maka ketentuannya adalah dia jatuh dihukumi kafir nanti. Dan orang-orang yang kafir ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulangi terus perbuatan itu, maka pastinya tempatnya akan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pastinya dia akan dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita, baik dari kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, karena kita insyaallah saling menasihati dalam kebaikan serta ketakwaan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, golongan umatku yang akan merugi nantinya, yang mana mereka semasa hidup di dunia, ia kikir, ia pelit, ia malas untuk bersedekah. Ia tidak mau untuk bersedekah, tidak mau ia bagi sedikit hartanya. Padahal orang-orang tersebut sudah tinggi jabatannya di kantor, sudah banyak uangnya, banyak hartanya, rumahnya besar, mobilnya sangat mewah, akan tetapi ia kikir, pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu anak yatim. Ingat, apapun itu, baik jabatan kita, baik rumah kita, mobil kita, apa yang sedang kita miliki saat ini, ketika kita tidak mempunyai sedekah, maka tidak akan ada apa yang kita bawa kecuali hanya selembar kain kafan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita tidak akan bawa mati, akan tetapi ketika harta itu kita gunakan untuk bersedekah, maka insya Allah kita bersedekah daripada pembangunan masjid, kita bersedekah kepada yayasan, panti asuhan, terlebih terkhususnya kepada anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, insya Allah akan menjadi amal jariah. Sekalipun ketika kita meninggal dunia, kalau misalnya kita sholat, ketika kita sholat, pahala itu kita dapatkan di dunia. Kalau kita bersedekah, maka amal jariah, walaupun tubuh kita, jasad kita sudah berada di yang lain, maka ketika kita ikut berpartisipasi bersedekah, membangun pondok pesantren, membangun pembangunan masjid, maka insya Allah semua hal-hal itu akan mengalir kepada kita. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti ketika tubuh jasad kita sudah berada di yang lain, sudah berada di alam barzakh, kita mau menyesal. Kenapa semasa hidup di dunia saya malas untuk bersedekah? Kenapa saya semasa hidup di dunia saya kikir? Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana pertanggungjawab kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Titipannya Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menjaga titipan itu terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala puas dan tersenyum wa taala, bukan untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terkhusus yang berada di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang tidak sengaja maupun tidak. Amin. Rabbul alamin. Inilah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.